Kebayang gak sih gimana hidup sebagai seorang ayah yang setiap harinya dihantui satu ketakutan sederhana? Gimana kalau anakku terluka hari ini? Austin lahir dengan tubuh yang rapuh, tulangnya bisa patah hanya karena jatuh kecil. Ia juga hidup dengan autisme, dunia yang seringkali gak mau memahaminya. Tapi di balik sebuah keterbatasan itu, Austin justru memiliki satu hal yang gak dimilikin sama banyak orang normal. Cara memandang hidup dengan penuh syukur dan tawa. Ini bukan kisah tentang kesempurnaan, bukan tentang keajaiban instan, tapi tentang bagaimana seorang anak yang dianggap lemah oleh dunia justru menjadi alasan ayahnya bangkit dan bertahan dalam film The Unbreakable Boy. Cowok tampan satu ini namanya Scott, diperanin sama Zachary Levi. Ganteng-ganteng gini, Scott tuh masih jomblo, belum punya pacar atau pasangan hidup. Tapi hari itu, di toko pakaian, Scott tiba-tiba jatuh cinta pandangan pertama sama mbak-mbak kasir. Cewek cantik itu namanya Teresa, diperanin sama Megan Fahey. Dia kerja sebagai mbak kasir di toko pakaian itu. Teresa punya mata warna biru yang indah banget. Gak tahu kenapa Scott yang punya sifat kalem tiba-tiba punya keberanian buat ajak Teresa kenalan. Awalnya dia pura-pura nanya soal celana gitu, sosokan mau beli. Padahal dia cuma mau ngobrol doang tuh. Bukan cuma ngobrol biasa, tapi Scott juga berani buat gombal-gombal gitu deh. Dan kelihatannya Teresa juga suka ngerespon gombalan Scott itu. Sampai akhirnya Teresa mau kasih nomor HP-nya ke Scott. Kan, ternyata sama-sama jatuh cinta pandangan pertama nih mereka. Gerak cepet juga ya mereka berdua ini. Gak lama setelah itu, Scott sama Teresa langsung ketemu lagi buat kencan pertama mereka. Mereka kencan di restoran yang suasananya romantis gitu tuh. Tapi Teresa salah kostum karena tadinya Scott cuma ngajak ke kafe biasa doang. Walaupun salah kostum, kalau udah saling cinta tetap aja kelihatannya romantis nih mereka berdua. Pas kencan kedua, mereka pergi ke tempat permainan gitu biar ngerasain seru-seruan bareng kan tuh. Baru 2 kali kencan, tapi Scott sama Teresa udah kelihatan makin sefrekuensi dan makin nyambung nih. Apalagi pas kencan ketiga, mereka banyak banget ngobrol dan cerita soal kehidupan masing-masing tuh, kayak gimana. Jadi sampai deep talk tuh mereka. Apalagi pas ngomongin soal rencana kehidupan ke depannya. Serius banget deh obrolan mereka berdua. Sampai akhirnya, Scott makin berani nunjukin kalau dia bener-bener jatuh cinta sama Teresa tuh. Romantis banget kan mereka? Beberapa hari kemudian, Scott dapet telepon dari Teresa. Teresa bilang kalau dia hamil anaknya Scott. Waduh, langsung shock kan tuh si Scott. Scott langsung curhat tuh ke Joe. Tapi sebenarnya Joe itu nggak nyata. Dia cuma teman hayalannya Scott doang. Scott tuh aslinya kalem dan gak gaul. Jadi dia suka ngomong sendiri sama si Joe, alias teman hayalannya. Pas cerita ke ibunya, Scott langsung diomelin abis-abisan tuh sama ibunya. Untungnya ada ayahnya Scott tuh yang masih baik dan gak marah-marah. Ayahnya Scott lebih fokus buat tenangin situasi dan mikirin solusi ke depannya. Tapi gimana pun juga, akhirnya 3 bulan kemudian Scott sama Teresa mutusin tinggal bersama di apartemen. Walaupun mereka belum memutuskan untuk menikah, mereka mau fokus jadi pasangan dan membesarkan anak sama-sama. Tapi baru sekarang nih, Teresa kasih tahu soal kelainan fisiknya sama Scott. Teresa bilang dia punya kelainan tulang yang bikin tulang di tubuhnya gampang patah. Tapi agak untungnya Teresa mengidap stadium 1 aja. My bones are really brittle. They break easily. I mean, I'm just type 1. It's not nearly as bad as some people, and I've learned how to manage it. You know, I just can't do a lot of things like. Bukan cuma itu, Teresa juga bilang kalau kelainan tulangnya itu bersifat genetik.
Jadi ada kemungkinan anak mereka nanti punya kelainan tulang juga. Ngedengar itu, Scott sebagai pasangan langsung semangatin Teresa dan coba ngeyakinin kalau anak mereka nanti bakal baik-baik dan sehat. Beberapa bulan kemudian, udah waktunya nih Teresa melahirkan anak pertamanya. Dia bener-bener berjuang banget nih buat ngelahirin anaknya secara normal. Beberapa menit kemudian, akhirnya anak pertama Teresa sama Scott udah berhasil dan selamat dilahirkan. Anak pertama mereka itu laki-laki. Mereka kasih nama anaknya itu Austin. Teresa senang sekaligus terharu banget pas lihat anaknya itu. Dia berharap anaknya sehat dan baik-baik aja. Sejak saat itu, Scott sama Teresa berjuang menjadi orang tua. Mereka sepenuhnya menjadi bapak dan ibu buat mengurus anak mereka sama-sama. Pagi, siang, malam, gak kenal lelah. Sampai-sampai Teresa sama Scott ngerasa capek banget ngurusin anak. Mereka kekurangan tidur. Saat itulah mereka baru tahu rasanya jadi orang tua kayak begini ya. 1 tahun kemudian, anak mereka udah bisa jalan. Scott sama Teresa seneng banget tuh ngeliat tumbuh kembang anak pertama mereka. Beberapa tahun kemudian, anak mereka itu udah jadi balita, udah bisa diajak main dan bercanda. Lucu banget kan? Suatu hari, Teresa lagi mau pamitan keluar rumah buat beli perlengkapan rumah. Jadinya, Scott diminta buat ngurus Austin sendirian sambil ngerjain kerjaan di laptop tuh. Tiba-tiba, Austin jatuh dari meja pas lagi asik main sendirian. Scott panik dong, soalnya Austin nangisnya kenceng banget. Scott bawa Austin lah ke rumah sakit. Kelihatannya tulang Austin ada yang patah tuh. Teresa panik banget tuh pas tahu Austin dibawa ke rumah sakit sama Scott. Dia takut Austin kenapa-kenapa. Pas dokter datang, katanya Austin ngalamin kelainan tulang sejak lahir. Duh, ternyata kelainan tulang itu menurun dari Teresa dong ya. And you're right. He does have a why. I'm sorry. I'll give you a moment. Scott dan Teresa langsung sama-sama sedih. Mereka pelukan buat saling menguatkan satu sama lain. Kasian banget gak sih? Sejak tahu soal kondisi Austin, Scott sama Teresa bener-bener ngerawat Austin dengan hati-hati. Mereka nggak mau sampai Austin jadi sering sakit. Tapi namanya juga udah kelainan sejak lahir, jadi Austin mau dijaga hati-hati banget pun tetap aja ngalamin patah tulang sesekali. Suatu malam, tiba-tiba Scott nggak sengaja nemuin dokumen perceraian yang ada nama Teresa-nya di dokumen itu. Scott langsung shock dong, soalnya Teresa nggak pernah cerita kalau dia udah pernah nikah sama cowok lain. Abis itu, Scott langsung ngomel-ngomel sama Teresa karena dia nggak jujur soal masa lalunya yang udah pernah nikah 2 kali. Scott ngerasa kayak dibohongin sama Teresa gitu. Tapi akhirnya, mau nggak mau, Scott harus menerima fakta pahit soal Teresa itu. Beberapa hari kemudian, di suatu malam, tiba-tiba Scott ngerasa makin cinta sama Teresa dan dia ngajak Teresa buat nikah. Saat itu, Teresa jawab kalau dia masih belum kepengen menikah. Dia mau ngejalanin hubungan yang sekarang dulu tanpa menikah. Tapi akhirnya beberapa minggu kemudian, Scott resmi nikah sama Teresa. Mereka makin saling cinta dan benar-benar serius membangun rumah tangga mereka. Teresa benar-benar terharu sekaligus senang karena akhirnya bisa resmi jadi istri dari Scott. Udah ada status resmi nih mereka sekarang. Beberapa tahun kemudian, Teresa udah hamil anak kedua. Teresa sama Scott sekarang juga udah punya rumah. Mereka nggak tinggal di apartemen lagi nih. Austin juga udah tambah gede sekarang. Dia udah bisa main sendirian tuh. Beberapa bulan kemudian, Teresa udah ngelahirin anak keduanya. Sejak hari itu, Austin resmi punya adik nih. Anak kedua mereka juga laki-laki, namanya Logan. Tapi mulai hari itu juga Scott sama Teresa ngeliat ada sesuatu yang aneh sama Austin. Austin ngomongnya kayak suka ngalor ngadol gitu. Sampai-sampai Scott pernah ngeliat Austin kayak tiba-tiba tantrum sendiri pas lagi main di taman. Kayak ada yang aneh sama perubahan emosinya gitu. Gak lama setelah itu, Scott sama Teresa langsung konsultasiin Austin ke dokter. Katanya, Austin punya gejala autisme. Autistic. I mean, how is this even
Autism presents itself in many different ways. It's a spectrum. Dokter bilang bakal kasih metode pengobatan buat Austin. Tapi nggak bisa terlalu berharap juga Austin bakal bisa jadi 100% normal. Abis dari rumah sakit, Scott sama Teresa langsung termenung. Kok masalah hidup mereka kayaknya banyak amat gitu. Jadi stres nih mereka berdua. Tapi untungnya anak kedua mereka alias Logan terlahir dengan kondisi normal. Gak ada kelainan tulang dan gak ada gejala autisme. Berbeda banget sama Austin kan? Tapi gimana pun juga, Scott sama Teresa selalu sayang sama Austin. Hari ulang tahun Austin selalu dirayain meski sama keluarga doang. Tapi yang penting Austin bisa seneng. Beberapa tahun kemudian, Austin dan Logan sama-sama udah sekolah. Austin sekarang kelas 2 SMP. Tapi pakaian dia selalu khas dan beda dari murid lain. Namanya juga anak autisme kan? Tapi walaupun begitu, Scott sebagai ayah selalu ngedukung kesukaan dan kesenangan Austin. Di sekolah, Austin selalu semangat banget. Bahkan semangatnya ngelebihin nih murid-murid lain. Cuma dia doang yang kayak begini. Walaupun kadang ada aja Austin ketemu sama murid yang suka ngeledek. Hey man, that's my brother. He's autistic. I'm autistic. True fact. Oh, geez, one of those. What's your excuse? Still waiting on puberty? Come on, Austin. Meskipun begitu, Austin tetap masih bisa ngikutin pelajaran di sekolah dengan cukup baik. Seringnya pas di rumah, Austin tuh nggak berhenti komat kamit. Dia berisik banget ngomong mulu. Tapi Scott sama Teresa selalu ada cara buat tenangin Austin biar nggak muncul terus gejala autismenya. Walaupun kadang capek, tapi tetap Austin harus ditemenin biar nggak kelewat batas atau di luar prediksi. Tapi saat itu Austin nggak sengaja ngalamin kecelakaan sama Scott. Austin ketubruk badan Scott, dia sampai nangis tuh saking sakit dan menderitanya. Austin langsung dibawa ke rumah sakit karena patah tulang. Scott sama Teresa bener-bener khawatir banget tuh. Mereka takut kondisi Austin makin parah nantinya. Saking sedihnya, Scott sampai curhat lagi tuh sama Joe, si temen hayalannya itu. Dia bener-bener ngerasa bersalah dan jadi ayah yang gagal. Tapi untungnya Austin masih bisa diobatin dan selamat. Dia jadi sehat lagi nih sekarang. Ceria banget kan Austin ini sebenarnya? Sebenarnya ada satu ritual yang suka dilakuin sama Austin dan ibunya alias Teresa. Karena sama-sama penderita kelainan tulang, jadinya mereka tuh suka iseng joget-joget. Mereka merasa berhak ngerasain pergerakan hebat dari tubuh dan tulang mereka walaupun mengidap kelainan tulang. Suatu hari, Scott dapat kabar buruk dari kantornya. Dia baru aja dipecat sama bosnya. Karena Scott dianggap udah lumayan tua dan gak bisa berkomitmen sepenuhnya buat perusahaan. Scott bilang dia dapat pesangon selama 3 bulan yang bisa dimanfaatin sambil ngelamar kerjaan lagi. What are we gonna do? I get 3 months severance, you know. We'll make do. We'll cut back while I find something else. We'll figure it out. Karena lagi nganggur dan lebih sering di rumah, Scott jadi suka kecapean gitu tuh. Habis banyak main dan ngeladenin permintaannya Austin. Lama-lama, Teresa jadi kasihan nih sama Scott. Kalau lagi kayak begitu, biasanya Scott sama Teresa jadi mesra-mesraan lagi tuh. Karena mereka juga jadi lebih tahu perasaan masing-masing di rumah itu kayak gimana. Sejak makin dekat sama Austin, Scott jadi selalu mau buat temenin dan ikut di momen-momen penting bagi Austin. Suatu hari nih, Teresa lagi stres banget dengan manajemen keuangan keluarga. Teresa sampai bilang dan jujur ke Scott kalau dia belum bayar tagihan kebersihan dan lingkungan di komplek rumah. Bahkan dia belum bayar tagihan KPR. Ngedengar itu semua, Scott jadi marah. Kenapa Teresa baru bilang sekarang sih? Di saat Scott lagi jadi pengangguran gitu. Maybe everybody else has it figured out, and it's too much. Yeah, it is too much. It's $70,000 too much, Teresa, okay?
How are we supposed to pay this? Stop yelling. You sound like my dad. We can lose our home! Yelling. Mereka langsung sama-sama stres tuh. Gimana caranya bisa bayar tagihan KPR yang nunggak berbulan-bulan. Dan akhirnya rumah mereka disita dan dijual sama bank karena mereka nggak sanggup lunasin KPR-nya. Sebagai gantinya, mereka sewa kontrakan buat jadi tempat tinggal. Ribet-ribet ngurus pindahan lagi tuh mereka jadinya. Bersyukurnya di kontrakan itu mereka masih bisa kumpul sama keluarga besar dan menghabiskan waktu bersama-sama. Malam itu Scott curhat ke orang tuanya kalau dia lagi ngalamin banyak masalah dan kemunduran di hidupnya. Orang tuanya Scott sih cuma bisa kasih semangat dan nasihat aja biar Scott nggak gampang nyerah sama segala cobaan hidup. Besoknya, Teresa masih ngerasa muak sama Scott. Teresa ngebuang semua isi botol minuman keras yang suka dibeli sama Scott. Teresa muak dan ngerasa Scott buang-buang duit buat minuman gak sehat. Tapi Scott malah merasa tersinggung dan gak bersalah sama kebiasaannya itu. Sampai-sampai nih, Teresa bilang kalau dia bakal menceraikan Scott. Semisal Scott gak bisa berubah jadi lebih baik. You stop this nonsense right now, Scott. Or I am done. Done. Now take this out. Untungnya pas malam, Teresa masih bisa diajak buat baikan. Padahal Scott udah takut banget tuh bakal diceraiin sama Teresa. Pas Scott sama Teresa udah baikan, malah Austin nih yang bikin ulah di sekolah. Austin gak berhenti-berhenti ngoceh ke teman kelasnya. Karena ngeganggu, jadinya Austin dilaporin nih sama wali kelasnya ke orang tua. Gara-gara itu, Teresa jadi kepikiran buat pindahin Austin ke sekolah luar biasa atau SLB untuk anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Dia diskusi tuh sama Scott, gimana kalau Austin dipindahin aja sekarang? Duh, mana mereka lagi kekurangan duit juga ya kan? Momen yang paling bikin gong itu pas Scott dan keluarga lagi makan malam di rumah. Tiba-tiba Austin tantrum sambil ngomong dan bersikap yang gak baik sama orang tua sendiri. Austin bener-bener gak terkontrol. Scott sebagai ayah langsung berusaha tenangin Austin yang lagi tantrum itu. Karena masih belum bisa tenang juga, jadinya terpaksa Scott sama Teresa ngebawa Austin ke rumah sakit biar ditanganin sama dokter kejiwaan. Soalnya Austin bener-bener udah nggak bisa dikontrol, makin nggak karuan tuh dia. Karena perlu dievaluasi selama beberapa hari ke depan terkait kejiwaannya, jadi Austin diinapkan dulu di rumah sakit itu. Teresa ngerasa sedih banget pas harus pisah secara tiba-tiba sama Austin. Ya mau gimana lagi kan, itu satu-satunya jalan terbaik yang harus dilaluin saat ini. Sampai akhirnya, tibalah hari Natal. Dalam beberapa hari lagi, Teresa sama Scott bakal jemput Austin buat balik ke rumah. Mereka sampai bikin dekorasi pohon Natal yang bagus tuh, biar Austin nanti bisa senang. Teresa sempat pamit keluar bentar, karena mau cari udara segar. Ternyata pas lagi nyetir di jalanan, Teresa malah banjir air mata. Dia ngerasa sedih banget. Dia ngerasa gagal jadi seorang ibu karena anaknya sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Dia ngerasa hidupnya hancur banget dah tuh. Besok paginya, Teresa dikasih semangat sama teman-teman dari gereja. Dia bener-bener butuh support system nih, biar bisa kuat lagi hatinya. Besoknya, akhirnya, Scott sama Teresa beneran udah jemput Austin di rumah sakit. Di situ, Austin kelihatan ceria banget berinteraksi sama teman-teman autisme lainnya. Pas disapa sama Scott, Austin langsung semangat banget. Akhirnya dia bisa ketemu sama ibu dan bapaknya lagi. Sama-sama kangen tuh mereka, jadi hangat lagi nih kebersamaannya. Pas sampai rumah, Austin langsung dapet kado Natal dari Scott dan Teresa. Austin kelihatan senang banget tuh bisa dapat hadiah dari orang tuanya. Walaupun itu cuma hadiah sederhana dan kecil ukurannya. Terus tiba-tiba Austin ngoceh kalau dia ada permintaan lagi, yaitu pengen berkemah.
Tapi sebelum kemah, Austin pengen jalan-jalan keluar ngerayain tahun baru pas malam pergantian tahun nanti. And also, I've been so good this year, and I think it's just spend 4 days in a mental institution. Just wanna go camping with you, please, 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 Daddy-o. Gara-gara udah ngebet banget mau jalan-jalan pas malam tahun baru, jadinya Scott nurutin dah tuh kemauannya Austin. Beberapa hari kemudian, akhirnya tibalah hari perayaan tahun baru. Mereka bakal jalan-jalan keluar. Tapi Teresa ngerasa gak enak badan banget. Jadinya Teresa nggak ikut tuh. Dia cuma mau di rumah aja. Ya udah deh, sekarang yang bakal jalan-jalan itu cuma Scott sama anak-anak. Pas sampai di tempat perayaan itu, Austin sama Logan kelihatan seneng banget. Mereka suka keramaian. Tapi gara-gara nggak ada Teresa, jadinya Scott suka lepas kendali ini orangnya. Scott bukannya jagain anak-anak, malah asik sendiri. Kacau banget kan emang? Sampai akhirnya pas mau pulang dari tempat itu, Scott kelihatan kayak udah mabuk banget. Duh, mana dia bakal nyetir mobil kan tuh? Bisa kagak nih dia? Ngeri banget gak sih? Besok paginya, Scott disiram air sama Teresa buat dibangunin dari tidurnya. Teresa langsung marah-marah kalau Scott semalam kacau banget keadaannya. Teresa langsung ngusir Scott. The kids are fine where they're going, and that's where they're gonna stay until you're gone. I don't want them near them or me. Get out. Teresa. Get out! Karena ngerasa bersalah, langsung deh Scott mending keluar aja dulu dari rumah. Satu-satunya pilihan Scott adalah pulang ke rumah orang tuanya. Scott nggak punya orang terdekat lain selain orang tuanya sendiri. Scott langsung curhat ke orang tuanya tentang masalah rumah tangga dia. Bener-bener ngerasa kacau banget tuh si Scott. Bahkan selain itu, Scott sampai ke tempat komunitas keluh kesah buat mencurahkan isi hatinya dan dapat solusi dari orang lain. Scott bener-bener udah segalau itu. Sementara itu, Teresa diceramahin sama kakaknya kalau dia bakal baik-baik aja. Masalah rumah tangganya itu masih bisa diselesaikan secara baik-baik. Tapi Teresa masih belum bisa membuka hatinya lagi nih. Suatu hari, Scott ikut sesi curhat lagi sama komunitas yang pernah dia datengin. Di situ, Scott ngerasa masalahnya belum bener-bener kelar. Jadi dia masih butuh curhat sama orang-orang di komunitas. Di situ, Scott juga bisa ketemu sama teman gerejanya yang ternyata juga lagi banyak masalah. Jadi saling mendukung dan menguatkan satu sama lain nih mereka berdua. Berkat komunitas itu, Scott jadi lebih sering mendekatkan diri ke Tuhan. Bukan cuma itu, Scott juga jadi menyibukkan diri dengan kegiatan lain. Biar dia nggak selalu kecanduan minuman atau tertarik sama hal-hal negatif. Mulai nunjukin perkembangan diri yang bagus nih si Scott. Sampai akhirnya suatu hari Teresa ketemu lagi sama Scott. Udah berapa hari nih mereka pisah? Mereka ketemu di sekolah anak mereka karena dipanggil sama wali kelasnya Austin. Pas ngobrol sih jadi canggung gitu ya. Tapi untungnya masih ada senyuman di antara mereka berdua nih. Di situ Teresa sama Scott bilang kalau mereka pengen pindahin Austin ke sekolah khusus anak autis. Biar Austin bisa gabung sama teman-teman yang mengidap autisme juga. Tapi wali kelas Austin itu malah nunjukin dokumen yang isinya petisi kalau murid-murid di sekolah nggak pengen Austin pindah. Mereka pengen Austin tetap sekolah di situ. Teresa sama Scott langsung gak nyangka pas tahu soal itu. Dan akhirnya mereka nggak jadi pindahin Austin ke sekolah khusus. Austin bakal tetap sekolah di situ. Besoknya, Austin langsung dikasih sambutan sama wali kelas dan para murid karena bisa kembali belajar di sekolah itu. Please give a big, rowdy welcome. Everyone's favorite mascot, Ozman. Austin langsung disenengin banget tuh sama murid-murid lain karena semangatnya yang heboh. Keren banget kan Austin ini? Bisa jadi kesenangan banyak orang loh. Sejak hari itu, Teresa jadi mau ngobrol lagi nih berdua sama Scott. Teresa udah mulai ngebuka hatinya lagi untuk Scott. Di situ, Teresa bilang kalau Austin masih mengungkit soal rencana pergi berkemah berdua sama Scott. Teresa bilang Scott harus merealisasikan perkemahan itu.
Karena terharu diajak lagi sama Teresa, Scott langsung minta maaf di hadapan dia. Scott ngerasa bersalah banget. Dia ngerasa hilaf mulu, tapi kagak memperbaiki diri gitu. Scott sampai nangis-nangis tuh di depan Teresa. Untungnya Teresa masih mau nerima Scott. Dan Teresa masih percaya Scott bisa berubah jadi lebih baik. Dan sejak hari itu, mereka resmi baikan lagi. Hati mereka sama-sama lega tuh. I definitely do love you. Why not struggle together? Gak lama kemudian, akhirnya Scott sama Austin benar-benar melakukan kemah. Di situ ada juga murid-murid lain sama ayahnya juga. Austin kelihatan seneng banget tuh bisa mulai melakukan kemah di tengah-tengah hutan. Dia belum pernah ngelakuin ini sebelumnya. Di situ, Austin banyak banget mencoba hal yang belum pernah dia coba sebelumnya. Kayak bermain panah ini contohnya. Dia baru pertama kali nyoba, dan seneng banget pas bisa cobain permainan itu dengan benar. Berasa jadi hari paling bahagia nih buat Austin. Bukan cuma Austin yang seneng, tapi Scott juga ikut seneng tuh. Dan selama di acara seru-seruan ini, Scott udah janji gak akan minum minuman lagi. Dia bakal fokus menghabiskan waktu sama Austin. Quality time lah pokoknya. Pas malam, Scott lebih suka cerita-cerita sama ayah dari murid lain. Biar dia nggak ada pikiran buat minum-minum lagi tuh. Bukan cuma itu, pas situasi sepi, Scott juga mulai ngobrol lagi sama temen hayalannya, alias si Joe. Scott ngerasa Joe sebagai teman hayalan tuh selalu bisa jadi penyadar bagi Scott akan sesuatu yang buruk. Besok paginya, Scott menikmati matahari dan udara pagi di atas perahu sama Austin. Mereka merasa sama-sama hangat hatinya. Di situ tiba-tiba Austin ngomong kalau Scott itu adalah ayah terbaik buat Austin. Dad, I wish I was more like you. You do? Of course I do, silly goose. You're the best. Ngedengar itu, Scott langsung meleleh hatinya. Dia tersipu dapat kata-kata kayak gitu dari Austin. Sampai akhirnya, acara kemah mereka selesai. Austin sama Scott kembali pulang ke rumah. Mereka ngerasa makin deket nih, bisa banyak menghabiskan waktu bersama. Sejak hari itu, keluarga Scott dan Teresa jadi lebih harmonis lagi. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tanpa banyak keributan lagi. Austin sama Logan juga jadi makin happy nih sekarang. This is the best day of my life! Bukan cuma itu, Scott dan Teresa juga lebih memandang Austin sebagai anak yang normal, bukan anak berkebutuhan khusus. Karena mereka yakin Austin pantas dan layak untuk dilihat secara normal. Film The Unbreakable Boy tidak mengajarkan kita untuk menjadi sempurna, tapi mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan. Austin gak pernah meminta hidup seperti ini, tapi dia memilih untuk menjalaninya dengan senyum. Kalau hari ini kamu ngerasa hidup terlalu berat, mungkin kamu hanya perlu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Karena kadang yang gak terpatahkan bukanlah tubuh kita, melainkan hati dan harapan kita. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Unbreakable Boy? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.